Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Boleh pilih mati. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar suntik ini. Enggak, kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada terapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik sakit mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak. Nah, sebanyak ini mendoakan. Mana mumpan kuman-kuman virus-virus? Pak Ustadz, berdosa tak kita memarahi ibu? Alasannya ibu keluar rumah tak menggunakan hijab. Oh, tak boleh nak. Mentang-mentang kau sudah pengajian, lalu kau panggil emakmu, mak sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullah, neraka jahanam. Bukan begitu caranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau emak bapakmu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuhi dia. Tapi untuk melawan tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan jangan kalian yang menasihati dia. Datangi Pak Wan, datangi Pak Bupati, datangi Pak Wabu. Pak, bisa tak Bapak nasihati emak saya? Mak saya ini takut sama bapak. Nah, panggil Pak Bupati, Bu, sini. Ibu, kenapa tak juga begitu? Iya Pak, insya Allah saya begitu. Gitu. Jadi mulutnya mulut mereka, pesannya dari kita. Jangan kita ngomong. Kita sebagai anak tidak pernah bersar di hadapan orang tua kita. Saya, Abdul Somad LCMA, penceramah, tapi di depan mak saya, alah kau udah kecil. Ibu tak pernah melihat anaknya itu besar. Anak itu tetaplah anak kecil yang dulu dia gendong-gendong. Maka pakai lidah orang lain. Cari tokoh-tokoh adat, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat. Datuk, bisa tak Datuk nasihati? Nenek, bisa tak nasihati emak saya belum berjilbab? Aku pun tak berjilbab juga. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung. Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Nah, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insyaallah. Ini hak kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini kalau dilihatlah minyak kita dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Ustaz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game.
Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tak usah lain-lain. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang, tato listrik, tato macam-macam, jadi mantap. Waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatunya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi, ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustadz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah dicabut, cabut. Gak mempan cabut, dicukur, wah hilang. Tukang buat tato minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus diotak-atik, kecuali giginya memang gak wajar. Setiap melihat dia senyum pingsan 3 orang. Hai, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar, sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Kalau orang tua saya sebelum meninggal berwasiat kepada saya untuk pergi haji, apakah saya harus memenuhi wasiat itu apa tidak? Sedangkan saya belum naik haji. Bagaimana balasan? Dia wasiat aja gini. Duh, iki ono uang 50 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu harus menghajikan saya.
Anak ini bolehkah menghajikan bapaknya? Boleh, dengan syarat dia haji dulu. Namanya badal haji. Nah, boleh nggak dia pakai uang ini untuk berangkat haji dia? Nggak boleh, karena uang ini untuk menghajikan bapaknya. Oh, rupanya mikrofon ini nggak boleh kuat-kuat, karena bapak ini menghajikan. Maka dia nggak boleh menghaji. Jadi dia harus haji dulu, baru dia bisa menghajikan bapaknya. Dalilnya mana? Labbaik Allahumma subruma, labbaik Allahumma subruma. Aku menghajikan subruma, aku menghajikan subruma. Sampean kenes dulu. Come here for a moment. Sini sebentar. Kamu tadi menghajikan siapa? Menghajikan subruma. Subruma itu siapa? Sedulurku. Aku menghajikan subruma. Sampean wis haji apa ora? Urung. Haji dulu dirimu, baru hajikan orang lain. Nah, kebetulan nanti anaknya dapat uang, dia berangkat haji, bawa uang almarhum yang 50 juta tadi. Kebetulan nanti di Makkah ketemu mahasiswa dari Semarang, anak KSW, kekeluargaan Wali Songo. Di Mesir, kalau anak Jawa Tengah itu nama persatuannya KSW, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo. Kalau kami anak Riau namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz kok tahu? Kami dulu tetangga di Kairo. Kami di atas anak Riau, di bawah anak KSW, kawan akrab. Nah, tanya dia, sampean dari mana? Dari Kairo. Sedang haji ya? Iya. Rumahnya di mana? Di Semarang. Oh, ketepatan, saya mau membadalkan haji bapak saya. Lihat dulu mana KTP-nya, betulkah pelajar dari Al-Azhar? Jangan sampai ngaku-ngaku bohong. Lalu kemudian serahkan, ini badal haji untuk bapak saya. Maka hajinya sah.